Don't forget to like and subscribe. Thank you. Jadi yang pertama kita akan pahami dulu definisi dari momentum ya. Jadi momentum ini sebenarnya itu adalah istilah yang menggambarkan kekuatan benda ketika bergerak. Jadi ini dikatakan bahwa ketika benda itu bergerak. Jadi ketika benda itu dia bergerak, dia kan ada kecepatan ya. Nah, benda ini, setiap benda kan memiliki massa. Jadi ketika benda ini bergerak, anggaplah dia arahnya ke kanan, ke sini bergerak, dia memiliki kecepatan dan juga memiliki massa. Jadi dapat disimpulkan ketika benda ini bergerak, dia ada istilahnya namanya kekuatan benda bergerak atau kekuatan gerak ya. Jadi kekuatan gerak inilah yang dinamakan sebagai momentum. Di mana momentum atau kita simbolkan dengan huruf P kecil ya, sama dengan massa dikali kecepatan. Kenapa bisa? Karena setiap benda itu pertama dia memiliki massa, dan juga ketika benda itu dia bergerak, otomatis dia memiliki yang namanya kecepatan. Sehingga momentum itu adalah massa dikali dengan kecepatan. Jadi istilah yang menggambarkan kekuatan benda ketika bergerak itu adalah momentum, kekuatan gerak ya. Nah, kekuatan gerak yang ada pada benda dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu seperti tadi, itu adalah massa, satuannya M ya, satuannya kilogram ya, massa simbolnya M kecil. Lalu ada kecepatan, satuannya itu adalah meter per second ya, simbolnya P. Jadi persamaan momentum itu adalah P sama dengan M kali V. Momentum sendiri itu satuannya adalah kilogram dikali meter per second. Tulisnya gini ya, kilogram dikali meter per second. Oke? Nah, itu untuk momentum. Jadi momentum itu adalah kekuatan gerak yang ada pada benda dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu massa dan kecepatan. Nah, sekarang kita coba perhatikan contoh soal ini. Nah, misalkan contoh soal 1 ya. Sebuah vas bunga bermassa 0,04 kg dan bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Tentukan momentum yang dimiliki oleh benda tersebut atau momentum dari vas bunga ini. Vas bunga ini dia massanya 0,04 kg ya. Lalu dia bergerak, anggaplah dia bergerak ke arah sini dengan kecepatan atau V sama dengan 2 meter per second. Jadi kalau misalkan ditanyakan momentumnya, berarti M kali V atau massanya tadi 0,04 kg kali dengan 2, maka hasilnya adalah 0,08 kg kali meter per second ya. Jadi momentum dari vas bunga itu adalah sebesar 0,08. Masih bingung dengan perkaliannya? Ya, misalkan 0,04 dikali 2. Nah, 2 kali 4, 8. 2 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Nah, untuk penurunan dari komanya sejajar ya, berarti komanya turun ke sini. Maka hasilnya adalah 0,08. Oke, jangan sampai ada yang salah hitung-hitung lagi ya. Nah, kalau sudah, kita coba ke contoh soal yang kedua ini. Yang di sini, sebuah truk bermassa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Sebuah motor bermassa 20 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Manakah di antara kedua, antara truk dan motor ini, yang lebih sulit dihentikan? Nah, ini yang mana yang lebih sulit dihentikan? Nah, ini nih.
ada jenis pertanyaan baru di mana tanyakan yang mana yang sulit dihentikan. Otomatis ketika momentumnya besar, maka benda itu akan susah dihentikan, ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu momentum masing-masing dari truk dan motor. Nah, kita tulis dulu untuk diketahuinya semua massa maupun kecepatannya. Di sini kecepatannya sama ya. Untuk kecepatan truk dia 10 meter per second, kecepatan motor juga 10 meter per second. Yang membedakan hanya di massa. Massa truknya 1000, massa motor itu cuma 20 kg. Pertama kita cari dulu momentum truk, di mana massanya dikali dengan kecepatan, maka hasilnya adalah 10.000 kg meter per second. Sementara momentum untuk motor, itu dia hanya 200 kg per kali meter per second. Otomatis di antara kedua momentum ini yang paling besar itu adalah momentum di truk. Nah, jadi kendaraan yang lebih sulit dihentikan adalah truk, karena momentum motor lebih kecil dari truk, atau momentum dari truknya itu lebih besar dari momentum motor. Jadi yang susah dihentikan apabila dia memiliki massa atau kecepatan yang lebih besar, ya. Oleh karena itu, ketika kalian membawa motor atau ketika kalian membawa truk, ketika kalian membandingkan kedua ini dengan kecepatan yang sama, tentunya kalian membutuhkan atau penahan yang harus lebih kuat untuk menahan truk ini, karena momentum yang dihasilkan oleh truk ini lebih besar dari motor. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke momentum pada gerak jatuh bebas. Nah, ada kondisi khusus ya, di mana kita akan mempelajari mengenai momentum pada gerak jatuh bebas. Nah, masih ingat mengenai GLB ya dan GLBB, masih ingat ya ini? Nah, kira-kira gerak jatuh bebas ini termasuk di gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan? Ayo, kalau masih ingat ya. Nah, gerak jatuh bebas ini itu termasuk dalam gerak, kita ganti warnanya ya, supaya agak jelas dilihat. Dia termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan. Nah, loh, kenapa gerak lurus berubah beraturan kok GLBB bukan GLB? Nah, kalian perhatikan, kalau gerak jatuh bebas itu adalah kondisi di mana ada benda dalam kondisi diam ya. Kondisi diam dia jatuh ke bawah, ke dasar ya. Nah, ketika dia jatuh ke bawah atau menuju ke pusat gravitasi bumi, pasti akan ada yang namanya pengaruh dari G atau percepatan gravitasi. Sehingga kecepatannya, ketika di sini kan kecepatannya 0 karena benda itu diam. Semakin dia ke bawah, maka kecepatan sampai di titik sini, maka kecepatannya adalah maksimum. Sehingga perjalanan dari sini sampai ke sini kecepatannya berubah. Ketika kecepatan berubah, maka ada yang namanya istilah percepatan, karena percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan. Karena kecepatannya berubah-ubah, nah berubah-ubah ini adalah kecepatan yang berubah beraturan, karena ada pengaruh gravitasi. Jadi dia termasuk dalam GLBB. Oke? Nah, di sini apabila suatu benda jatuh bebas dari suatu ketinggian, momentum dapat dicari dengan mendapatkan kecepatan yang diperoleh dari kecepatan akhir gerak jatuh bebas. Jadi kalau kalian masih ingat rumus mengenai gerak jatuh bebas, itu kecepatan akhir PT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2G, di mana PT pangkat 2 ini adalah kecepatan akhir,
V0 ini adalah kecepatan awal dan ini 2 dikali G kali H ketinggiannya. Nah, pada gerak jatuh bebas itu kan tidak ada kecepatan awal sehingga V0-nya bisa kita coret. Sehingga menyisakan, tulis di sini lagi ya. Sehingga menyisakan hanya VT pangkat 2 sama dengan 2GH. Atau untuk mencari kecepatan akhirnya atau VT-nya saja, maka karena pangkat 2-nya ini pindah ke ruas sebelah kanan menjadi akar ya. Jadi akar 2GH. Nah, dari rumus inilah kita bisa mengetahui kecepatan saat benda itu menyentuh tanah ya di dasar sini. Kecepatan ketika di dasar sini. Oke, ketika dia pas menyentuh tanah, maka kecepatannya kita menggunakan persamaan ini. Oke, nah ini untuk momentum pada gerak jatuh bebas. Untuk contoh soalnya, misalkan sebuah benda bermasa 4 kg dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Jadi ketika tanpa kecepatan awal atau tidak ada V0-nya, kecepatan awalnya itu sama dengan 0, berarti dia termasuk dalam gerak jatuh bebas, oke? Atau GLBB, termasuk dalam GLBB. Dari ketinggian 62,5 meter. Percepatan gravitasi buminya itu adalah sebesar 9,8 meter per second pangkat 2. Dan ketika menumbuk permukaan tanah, tentukanlah momentum benda tersebut. Jadi yang ditanyakan itu adalah momentum atau P ketika dia menumbuk permukaan tanah. Oke. Jadi ada sebuah benda yang ini dia masanya 4 kg. Ketinggiannya itu 62,5 meter ya. Nah, yang ditanyakan itu momentum. Nah, momentum itu sama dengan massa dikali kecepatan. Massanya sudah diketahui 4 kg, oke? Nah, sekarang kecepatannya. Di sini tidak dijelaskan kecepatannya. Hanya kecepatan awalnya ketika dia belum jatuh, dia itu 0 ya, tanpa kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Berarti kita mencari kecepatan ketika dia sampai ke sini atau kecepatan ketika dia menumbuk permukaan tanah. Kan posisi akhirnya itu adalah posisi di sini ya. Posisi akhirnya yang mau dimau adalah yang di sini. Berarti kita mencari dulu posisi atau kecepatan akhirnya yang di sini itu berapa. Di sini kan kecepatan awalnya 0. Nah, di sini posisi sini kita mesti cari. Gunanya kita menggunakan yang persamaan seperti tadi ya, di mana P atau kecepatan akhir sama dengan akar dari 2GH yang ini ya. Kenapa? Karena kondisi ini termasuk dalam gerak maksud ibu momentum pada gerak jatuh bebas. Jadi 2 dikalikan dengan G itu kecepatan gravitasi di sini dibilang 9,8. Jadi dikali 9,8 lalu dikali dengan H. H-nya itu ketinggiannya 62,5 meter. Jadi 2 kali 9,8 kali 62,5 hasilnya 1225. Setelah dapat hasilnya ini baru kalian akarkan ya. Nah, ketika didapatkan hasil akarnya sebesar 35 meter per second. Nah, sudah didapat nih kecepatannya. Nah, sekarang ini kecepatannya kita masukkan ke sini. Oke. Jadi sudah ada masanya dikali dengan kecepatan yang kita sudah dapat tadi 35, maka momentum ketika dia menumbuk permukaan tanah sebesar 140 kg kali meter per second.